Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Halo, selamat datang di podcast Konde.co. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas lagi soal perempuan dan pilkada. Nah, seperti pada episode sebelumnya itu kita udah ngebahas ya bagaimana partai politik itu punya peran besar gitu dalam memajukan perempuan di pilkada. Dan karena seperti kita tahu perempuan belum maju-maju banget nih di pemilu dan pilkada, makanya kita langsung menghadirkan dua kader mungkin atau perwakilan deh dari partai politiknya langsung. Ada Kak Fatania dari Partai Hijau Indonesia dan Mbak Yuni dari Partai Buruh. Selamat datang Rafa dan Mbak Yuni. Halo. Ya, jadi pada kesempatan ini kita bakal lebih ngebahas nih teman-teman gimana sih partai politik itu sebenarnya seharusnya tuh kayak gimana gitu untuk memajukan perempuan gitu dari mulai dari kapasitas perempuannya dari bawah gitu sampai ke atas gitu. Jangan sampai yang maju tuh ya dari kalangan-kalangan yang tidak berpihak kepada perempuan justru ya gitu ya. Dan juga ya gimana caranya biar ada perempuan-perempuan yang bisa hadir gitu di dalam pemimpin-pemimpin kita gitu ya. Nah mungkin langsung ke pertanyaan aja nih Kak Rafa dan Mbak Yuni. Tadi sempat aku singgung ya kalau partai politik itu masih cukup maskulin gitu, masih kayak ya laki-laki di berbagai konteks pilkada dan pemilu. Nah mungkin aku mau tanya dulu nih ke Kak Rafa dan Kak Yuni karena kan aktivis di partainya masing-masing ya, di PHI dan juga di Partai Buruh. Nah dari pengalaman kalian gimana sih partai kalian tuh mendukung perempuan di dalam sistematika partainya gitu, apakah sudah cukup inklusif atau belum gitu? Jadi kalau misalnya di PHI sendiri gitu ya, memang di dalam platform partai hijau itu memang ada kebijakan yang memang mengutamakan gitu affirmative action bagi kelompok-kelompok marginal termasuk tuh perempuan gitu di dalamnya gitu. Jadi ini bisa tercermin juga sebetulnya dari kepengurusan di PHI sebelumnya itu memang ada perempuan gitu di sebagai kepala bidang ataupun wakil di kelompok kerja ataupun bidang gitu. Dan memang PHI sendiri itu di kepengurusan partai itu memang harus ada setidaknya perempuan atau dua gender yang berbeda gitu di dalam kepengurusan partai. Jadi ini salah satu bentuk afirmasi terhadap perempuan gitu di dalam partai hijau gitu. Dan termasuk juga ya perempuan tuh ada anak muda juga, terus perempuan queer gitu yang memang merupakan konstituennya PHI gitu. Jadi kalau tadi ditanya juga soal gimana sih supaya perempuan ini punya keberpihakan gitu ada perempuan. Nah kalau di PHI sendiri kan memang keberpihakannya itu konstituennya adalah perempuan-perempuan dari kelas pekerja kan, dan juga dari perempuan queer, perempuan adat gitu yang selama ini memang dipinggirkan secara sistemik gitu kan, dan punya sejarah ketertindasan gitu. Dan inilah yang sebetulnya ingin didorong sama PHI itu bisa perempuan-perempuan marginal gitu bisa punya representasi dan partisipasi politik gitu. Terus juga kalau di PHI sendiri kita tuh nggak cuman soal affirmative action aja, kan memang ya ada aturan kalau 30% perempuan gitu ya di dalam kepengurusan partai. Jadi selain itu juga dilakukan, tapi juga yang lebih penting lagi adalah gimana kita tuh betul-betul bisa melibatkan representasi dan partisipasi perempuan yang bermakna gitu di dalam partai politik. Jadi karena kan sering banget kayaknya partai politik ini cuma sekedar menjalankan affirmative action aja gitu. Jadi yang penting perempuannya hadir, ada gitu. Tapi apakah betul-betul suara perempuan itu didengar dan punya signifikansi dalam partai gitu, dalam kebijakan ataupun keberpihakan partai terhadap isu-isu perempuan gitu kan. Tapi ini enggak kan, karena ya udah yang penting ini syarat administratif aja. Nah, di PHI ini sendiri berupaya gitu untuk bisa memastikan perempuan tuh punya agensi gitu. Jadi benar-benar bisa pertama ada rekognisi terhadap perempuan, terutama perempuan dari kelompok
marginal gitu kan, perempuan adat, perempuan queer gitu, perempuan kelas pekerja. Kedua, representasi yang bermakna gitu. Jadi betul-betul bisa mengamplifikasi suara-suara perempuan yang kurang terrepresentasikan selama ini di masyarakat, di dalam partai gitu. Ketiga juga redistribusi sumber daya. Jadi supaya perempuan juga punya kontrol gitu loh. Atau sumber daya di dalam partai politik. Jadi betul-betul pengambilan keputusan tuh benar-benar bisa melibatkan perempuan dan secara bermakna. Jadi nggak cuma perempuan yang penting ada, tapi itu benar-benar dilibatkan gitu. Nah ini juga tercermin dari gimana PHI sendiri itu di dalam pendidikan politik untuk kaderisasi gitu kan, ada ideologisasi yang ditanamkan nilai-nilai ekofeminisme gitu. Jadi ini salah satu cara juga supaya yang menunjukkan kalau PHI ini tuh betul-betul ingin kader-kadernya mau yang perempuan, laki-laki gitu tuh punya perspektif gender gitu, terutama dari perspektif ekofeminisme gitu kan. Jadi bisa bener-bener ada inkorporasi nilai-nilai perspektif ekofeminisme gender gitu yang dipahami sama kader-kadernya, sehingga tuh jadi bukan cuman soal ada keterwakilan, tapi keterwakilan itu bermakna nggak sih gitu, punya nggak sih pemahaman terhadap apa namanya perspektif gender, isu-isu gender gitu kan. Dan ini nunjukin bahwa memang PHI itu berkomitmen gitu untuk serius, untuk punya concern terhadap isu-isu perempuan gitu, isu-isu yang berdampak langsung sama perempuan gitu sih. Oke, berarti intinya adalah bagaimana perempuan itu nggak cuma jadi dalam tanda kutip pengisi administrasi doang, tapi juga bisa bermakna gitu ya. Tapi masalahnya dalam konteks politik hari ini, untuk pemenuhan administrasinya aja belum cukup terpenuhi gitu dari berbagai partai politik gitu ya. Bahkan di pemilu kemarin itu kan ada affirmative actionnya itu 30% ya dalam undang-undang pemilu. Tapi nyatanya hanya satu partai yang memenuhi itu ya dalam pemilu kemarin. Jadi administrasinya aja udah buruk gitu ya. Itu berarti PR masih panjang banget tuh Rafa ya. Karena apalagi KPU menerapkan ini kan pembulatan ke bawah. Ini kan juga semakin membuat ya partai politik jadinya bisa ngakalin gitu kan. Kalau misalnya nggak harus 30% ada pembulatan ke bawah gitu. Iya. Kalau dari pengalaman Mbak Yuni nih gimana kalau untuk di pengalaman Mbak Yuni kemarin jadi caleg gitu? Jadi caleg pengalaman kemarin ada suka dukanya sih gitu. Tapi untuk kapasitas perempuan di partai buruh memang sih aku tuh dari awal juga kan memang nggak berminat dengan politik gitu kan gitu, tapi ya karena tadi intinya gitu awalnya dari penugasan untuk memenuhi kuota 30% gitu kan, ya kan semua kan seperti itu kan gitu. Cuman di partai buruh sih memang ada banyak perempuan memang yang diusung gitu, tapi ya yang kita tahu gitu ya itu nggak ada prioritas untuk perempuan gitu. Jadi kita masih banyak kayak yaitu untuk pengisi kekosongan juga gitu. Tapi karena ya kita semua kan kemarin kan partai buruh ini menurut kita nih partai awal yang bisa mengusung kelas pekerja menengah ke bawah untuk bisa menjadi perwakilan dewan gitu kan dari jaringannya masing-masing gitu. Jadi memang banyak jaringan gitu kan ya bukan perempuan juga sih yang seperti kita tahu dari ojol gitu kan, dari nelayan petani gitu. Nah, mereka bisa menjadi perwakilan di jaringan mereka gitu. Nah, termasuk saya itu dari jaringan PRT, pekerja rumah tangga gitu kan. Banyak pembelajarannya sih buat saya gitu. Jadi ya menikmati ya, terus kita melihat juga gitu. Nah, kalau untuk perempuan di partai buruh mungkin kapasitas buildingnya yaitu harus mesti ditingkatkan lagi gitu. Jadi kita memang nanti ada kayak pendidikan untuk politik bagi perempuan-perempuan untuk di partai buruhnya juga gitu. Iya. Dan juga mungkin nggak cuman pendidikan politik kepada perempuan, tapi juga perspektif gender dan inklusi kepada semua kader ya. Betul. Iya. Tapi memang kan semua partai kan selalu bicara seperti itu kan ya. Ada perspektif gender, ada harus inklusif gitu. Tapi kenyataannya memang ya benar tadi kata Kak Rafa bilang gitu. Kuota 30%-nya juga ada tapi nggak memenuhi gitu. Kalau memang benar-benar partai itu benar-benar mau meningkatkan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu
itu partai gitu, maksudnya jadi apa sih namanya, representasi. Gitu, harusnya memang diberikan kayak pemberdayaan, bener kapasitasnya, ada pembelajarannya gitu, ada dananya gitu, benar-benar difokuskan untuk perempuan pastinya. Oke. Bisa. Oke, mungkin lanjut dari pengalaman Mbak Yuni ini, nanti mungkin Kak Rafa bisa nambahin juga ya. Dari pengalaman yang ada sebagai calon politik dari partai gitu, calon perempuan gitu ya. Apa sih tantangannya gitu? Itu untuk pembelajaran ya. Sebenarnya ya kayak kemarin jadi itu stigmanya PRT menjadi caleg ya, yang modal 2,5 juta itu kan viral banget ya. Aku nggak menyangka sampai seperti itu. Tapi aku acungin jempol sama temen media gitu. Terima kasih untuk dukungannya, supportnya gitu. Itu kan kampanye tidak berbayar dan tahu sendiri kan, dana 2,5 juta loh, PRT loh gitu kan. Yang lain untuk menjadi caleg itu ratusan, puluhan gitu kan. Bahkan istilahnya rumah, kendaraan gitu kan. Nah, stigmanya banyak banget dari karena kan masyarakat, ya memang masyarakat kita ada dua ya, yang melek digital dan yang enggak gitu kan. Nah itu dari yang media itu kan kita udah lihat banyak tuh kemarin kekerasan diskriminatifnya itu ya, aku benar-benar mengalami gitu. Tapi aku balik lagi sih gitu, ada beberapa kayak komentar yang aku tulis gitu kan, yang aku bales gitu kan. Tapi lama kelamaan kok ngebales komentar itu kayaknya pekerjaan yang nggak harus aku kerjain gitu. Sampai pernah aku ngomong sama bos aku gitu, ada majikan aku, salah satu employer itu orang Indonesia, namanya Mbak Siva Anggita itu. Nah dia yang support aku, selain dari koordinator Jala PRT dan kawan-kawan, nah dia support aku kan gitu. Aku selalu ngomong sama dia, Mbak kok aku dikomentarin kayak gini, terus dia yang ngasih link-link, Mbak kamu diserang, Mbak ini ada yang mendukung kamu gitu. Itu bos aku itu. Gitu ya. Terus sedih banget gitu, yang PRT kok jadi anggota dewan, mau jadi apa negara gitu. Modal 2,5 juta mendingan buat bikin seblak gitu. Ada yang kayak gitu. Terus pendidikannya apa ya gitu, minimal dia harus kuliah SMK gitu, lulus gitu. Emang dia bisa nanti rapat gitu, mau ngerapatin apa gitu. Udahlah jadi PRT aja, nggak usah ngoyo-ngoyo gitu. Nah kayak gitu kan. Cuman aku berpikir lagi, aku nggak bisa menyalahkan masyarakat ya yang nggak paham tentang politik dan nggak paham backgroundnya aku siapa gitu. Otomatis kan yang pada tahu gitu, kalau mau jadi caleg itu kan dana harus besar, ya kan, dan pengetahuan politik itu harus ada gini. Nah di partai politik partai buruh ini memang saya pertama kali tahu tentang politik, belajar tentang politik gitu kan, dan paham bagaimana pandangan masyarakat gitu. Saya tahu masyarakat itu kepengen mendapatkan kayak pemimpin yang benar-benar jujurly gitu. Aku awalnya aja udah kepengennya tuh udah nggak mau milih gitu, karena kita udah capek sama pilihan gitu, nggak ada yang sesuai gitu kan. Tapi dengan adanya partai buruh kemarin gitu ya, ada berpikir banyak yang kasih masukan. Kan dulu lu jadi pemilih, sekarang saatnya lu dipilih, dan gimana kita mau ngeluarin kayak unek-unek kita gitu, aspirasi kita gitu. Kamu yang harus membuat kebijakan, bukan kita yang mengikuti kebijakan gitu. Tadinya juga aku nggak mau dijadiin caleg gitu, udah berpikir keras banget, kayak satu, modal aku nggak punya, kedua aku nggak paham politik ya kan, ketiga kayaknya ilmuku belum cukup, dan empatnya itu aku berpikir backgroundku sebagai PRT pasti banyak yang bertolak belakang dengan ini politik loh. Kita ngurus negara, kita ngurus masyarakat banyak gitu, apalagi lingkupnya perempuan gitu. Gimana nanti gitu kan. Tapi ya dengan pengalaman aku di jaringan dan aku paham situasi kondisi, terutama aku kan ini ngusungnya isu tentang pekerja rumah tangga domestik pekerja domestik yang ada di dalam gitu. Kita tahu bagaimana keadaannya gitu ya,
mau nggak mau oke, aku siap gitu, aku siap, mau nggak mau aku harus siap gitu, aku coba gitu. Ya itu hasilnya ya banyak yang masyarakat mungkin nggak terima gitu karena background aku PRT, ya aku mohon maaf gitu, tapi kan namanya berpolitik itu siapapun itu bisa untuk maju asal dia mempunyai visi misi yang jelas gitu. Nggak perlu minta maaf juga kok Mbak, itu nggak salah gitu. Nggak salah ya. Iya sih, tapi kan kayak gimana ya, karena kita mungkin kalau seandainya aku nggak paham siapa pemilih kita gitu, pasti kan kita berujat, ini mah orangnya begini. Tapi memang kita aku nggak menyalahkan netizen gitu sepenuhnya, enggak gitu, karena memang masyarakat kita itu kurang melek politik gitu, kurang paham dengan politik, karena mereka berpikir politik ngapain sih, jadi mereka taunya politik pun 5 tahun. Ya, pemilu ya kan aja setiap pemilu gitu. doang kan, dan itu pun bisa dihitung berapa minggu gitu. Kalau kita sekarang ibarat kita lagi belajar tentang politik, kita seluk-beluknya, kita paham tentang situasi kondisinya gitu, kita harus tahu gitu. Tapi namanya masyarakat, mungkin mereka berpikir daripada mikirin politik, mendingan mikirin perut. Iya benar. Iya kan, jadi iya. aku nggak menyalahkan gitu, tapi aku berharap sih nanti di 2029, semoga aja tuh masyarakat lebih melek politik. Ya padahal ya urusan perut sama urusan politik tuh sebenarnya berkesinambungan gitu. Menyambung gitu loh. Sebenarnya menyambung gitu loh. Iya. Terus juga tadi sempat juga dibahas soal masyarakat kita yang udah mulai punya sinisisme politik mungkin ya, bahasa yang pas. Itu juga mungkin terjadi karena politisi-politisinya yang masih menggunakan cara-cara yang enggak, yang apa ya, kayak kemarin misalnya banyak cara-cara gimmick-gimmick aja, yang pragmatis gitu, untuk hanya mendulang suara, bukan untuk kebaikan demokrasi gitu. Nah mungkin dari Kak Rafa ada komentar atau tanggapan terkait? Ya aku mau nanggapin juga sih yang Mbak Yuni itu pengalamannya kan ya. Memang secara umum tuh yang dihadapi sama perempuan gitu ya ketika mau berpartisipasi dalam politik tuh ya pasti adalah kekerasan berbasis gender gitu kan. Ada diskriminasi gitu yang lagi-lagi rootsnya adalah karena budaya patriarki, karena norma-norma gender ini gitu. Ditambah lagi kan Mbak Yuni juga udah tahu banget gitu gimana di partai politik sendiri tuh masih sangat maskulin kulturnya, misoginis, seksis. Pasti yang kader-kader perempuannya ini juga ya oke lah ada 30% kepengurusan perempuan di partai politik. Tapi apakah perempuan itu juga ditaruh di posisi-posisi strategis di partai politik, ketum, sekjen, enggak juga kan gitu kan. Yang prioritas lah gitu. Ini juga enggak. Terus pasti perempuan juga ya enggak dianggap signifikan lah suaranya gitu, dan udah keburu direndahin, diragukan gitu kemampuannya gitu kan. Apalagi ditambah perempuan sendiri itu kan punya beban ganda gitu kan ya. Ini juga kayak kaitannya sama stigma-stigma di masyarakat, kayak sering nih nanti ada komentar-komentar perempuan tuh nggak seharusnya di pemimpin, harusnya ngurusin dapur, sumur pasur gitu, ngurusin hal-hal domestik gitu kan. Terus ditambah kalau perempuan udah jadi politisi ya ngurus politik iya gitu, jadi pejabat publik iya, tapi juga ngurus urusan domestik gitu kan, yang beban ganda ini gitu. Dan seringkali ini juga sering jadi perhatian publik gitu, kayak udah bener belum sih ngurus rumah tangga, ngurus domestik gitu. Masa kalau ini nggak bener gitu kan, ternyata dia bercerai atau gimana dari status pernikahannya gitu, berarti nggak cocok nih, nggak sepantasnya gitu menjadi pemimpin gitu, segala macam yang sering banget itu terdengar gitu kan. Makanya harusnya ya kalau partai politik tuh betul-betul ya peduli sama perempuan, seharusnya bisa lah punya kepekaan gitu terhadap beban ganda yang dihadapi oleh politisi perempuan gitu kan. Kayak harusnya mereka berpihak dong sama kebijakan-kebijakan yang justru gimana caranya supaya ada pembagian kerja domestik yang setara gitu, gimana caranya mendeprivatisasi kerja-kerja domestik gitu. Ya dukung dong kebijakan-kebijakan yang mengalokasikan layanan publik kayak child care gitu kan, daycare, elder care gitu kan, yang membantu perempuan untuk ya bisa beraktivitas gitu, nggak cuma ngurusin beban domestik ini tuh bisa dibantu sama negara gitu loh, jadi tanggung jawab negara juga. Dan kayak tadi Mbak Yuni cerita, banyak yang meragukan karena Mbak Yuni tuh latar belakangnya PRT itu kan ya angin segar juga kan buat ya, daripada sering banget kita ngelihat kalau ada calon perempuan gitu yang mungkin
punya relasi kekerabatan dengan politisi ataupun pejabat publik lain gitu kan, terus juga mungkin artis gitu kan yang seringnya itu gitu kan yang kayaknya digembor-gemborin itu kayaknya diperlihatkan itu, padahal tuh juga banyak loh calon-calon misinya kita nggak jelas gitu kan. Calon-calon kepala daerah ataupun calon legislatif perempuan gitu yang ya dari latar belakang yang lain gitu. Ini kan kita perlu ingat kalau misalnya perempuan sendiri itu tidak tunggal identitasnya gitu, nggak cuman perempuan aja, tapi perempuan kayak Mbak Yuni, perempuan kelas pekerja gitu, bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Terus ada lagi perempuan adat, ada lagi perempuan queer, ada beragam identitas perempuan yang saling berkelindan gitu, dan itu harusnya juga ya diapresiasi oleh masyarakat, habis itu sama partai politik juga bisa direkognisi gitu loh, interseksi dari beragam identitas perempuan ini, dan ini kan berpengaruh juga dong identitas perempuan yang tidak tunggal ini, kayak dari misal perempuan kelas pekerja ini kan berpengaruh terhadap keberpihakan dia juga dong, betul, gitu ya nggak sih, berpengaruh sama ya dia kepentingan dia yang mau dibawa tuh apa, karena kan punya kondisi, punya pengalaman yang berbeda-beda gitu kan, beda sama perempuan-perempuan ya yang pemilik modal gitu misalnya kan, pasti kan punya pengalaman yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, kepentingan yang berbeda gitu. Itu pasti berpengaruh banget sama keberpihakan, dan kayak kalau di PHI sendiri dengan prinsip-prinsip ekofeminisme ini jadi salah satu panduan gitu untuk kita itu berpihaknya sama perempuan yang mana sih, sama perempuan yang tertindas gitu, perempuan marginal, bukan perempuan pemilik modal gitu sih. Perempuan pengusaha. Iya, benar. Perempuan pengusaha. Pengusaha tambang. Iya, yang lain itu sama oligarki ya. Gimana mau sejahtera? Oke, tadi sambungannya menarik dari Kak Rafa soal tadi ya ada interseksi antara perempuan-perempuan gitu, bahwa perempuan PRT dan perempuan yang elit gitu itu punya kedudukan yang beda banget meskipun sama-sama perempuan gitu secara interseksi gitu ya. Pemikiran juga mungkin berbeda dan visinya juga betul. berbeda gitu. Semuanya beda gitu karena latar belakangnya beda. Nah, ini bakal nyambung juga ke dana kampanye tadi tuh yang katanya Mbak Nuni cuma 2,5 juta gitu. Nah, sebenarnya itu kalau kita bicara dari partai politik, itu ada nggak sih dukungan-dukungan dari partai politik dari segi dana gitu? Apakah itu emang harus murni dari calonnya sendiri gitu? Karena dari data yang ada, itu ternyata calon-calon perempuan itu hanya 40%-nya dana calon laki-laki gitu. Kalau mungkin partai buruh mendukung pada caleg-caleg yang lain gitu ya. Ya bukan aku pribadi, mungkin dia memberikan dana itu seperti bukan dana uang ya gitu. Jadi dia kayak kalender gitu. Kalender dan mungkin kayak kaos gitu ya gitu, tapi kayaknya kalau kaos pun nggak semuanya gitu ya, asal bukan bansos sih. Enggak kita nggak ada kayak pelicin uangnya gitu. Kalau dari PHI gimana? Untuk konteksnya PHI ini kan sebenarnya PHI belum nyemplung banget ke politik praktis gitu ya, belum OTW baru OTW gitu ya. Udah 10 tahunan ya kan ya PHI ya? Iya, dari 2012. Iya, 10 tahun lebih berarti ya. Itu tapi kan masih belum masuk ke pemilu gitu ya, dan di pilkada 2029. Amin ya. Di pilkada juga kayaknya belum ada calon yang diusung gitu ya, meskipun kemarin sempat tapi kayaknya batal gitu ya. Nah, tapi kalau dari PHI sendiri udah ada kayak semacam sistem atau SOP atau kayak sebatas aturan belum sih untuk ini kampanye perempuan dan laki-laki mesti setara kayak gitu misalnya? Jelas kalau misalnya soal kesetaraan gitu ya dan keadilan dalam kalau kampanye gitu kan harus yang ada perbedaan lah, misalnya kayak yang laki-laki lebih didukung dan perempuan juga jadinya kurang didukung gitu hanya karena itu kan namanya diskriminasi kan. Sedangkan PHI ini benar-benar menekankan afirmasi gitu terhadap kelompok-kelompok rentan ataupun kelompok-kelompok yang kurang terrepresentasikan gitu, yang justru harusnya ini ya didukung gitu kan sepenuhnya sama partai gitu. Yang penting kan dilihat bukan soal gendernya doang gitu, maksudnya ya karena dia laki-laki terus kayak harus lebih dukung sedangkan perempuan enggak gitu. Itu kan misoginis ya gitu kan. Tapi kan juga bisa dilihat dari ya gimana
kapabilitasnya mereka gitu kan, ketika mau mencalonkan diri gitu. Terus juga dilihat dari apa yang ditawarkan sama mereka gitu kan, kepentingannya yang mau dibawa tuh apa gitu kan, yang bisa mewakili kepentingan masyarakat mana gitu kan. Itu justru yang apa namanya harusnya didukung gitu kan, bukan ya karena alasan kayak tadi kakak bilang soal yang laki-laki ini pendanaannya lebih besar dibandingkan perempuan gitu kan. Itu sangat misoginis dengan alasannya apa gitu kan ya, bingung gitu. Ya, itu karena sih nggak diprioritaskan. Iya, karena nggak diprioritaskan. Kalau misalnya apa namanya PHI gitu kan ya, nanti mau mencalonkan gitu 2029, amin gitu kan ya. Ya harus dong mengedepankan yang namanya keadilan dan kesetaraan tanpa harus ada alasan ngelihat apa namanya ini laki-laki atau perempuan gitu. Justru malah perempuan harusnya dikedepankan, karena kan ya ini yang kurang terrepresentasikan selama ini gitu kan. Betul. Nanti perempuan pada masuk ini lagi Pak. Aduh. Justru iya, kita itu banget nih anggota perempuan di PHI. Ini jadi gitu. ini nih jadi jejak digital nih. Kalau PHI mulai belok nih, ada jejak digital nih. Jadinya aku juga ngambang ini. Mau masuk di partai buruh atau PHI ya gitu. Wah, nih bikin podcast. Oke, ini yang ada satu hal yang menarik nih Kak Rafa ya. Tadi dibilang idealismenya masih tinggi banget ya di PHI gitu ya, masih kayak ya secara ideal tuh harusnya seperti itu ya, politik dan demokrasi itu berjalan. Tapi pada kenyataannya hari ini demokrasi kita tuh masih dalam kultur yang borjuis. Dalam kultur yang borjuis, masih dalam kultur yang patriarkis juga, masih maskulin gitu ya. Sistem politiknya masih dikuasai oleh elit-elit dan yang maju lagi-lagi dari kalangan elit gitu. Sementara orang-orang underprivileged tuh kayak nggak ada tempat gitu di politik. Nah, gimana sistem dari Partai Hijau dan mungkin Partai Buruh juga, karena kemarin tuh banyak caleg-caleg pinggiran gitu ya. Iya. Nah, pinggir banget. Iya. Nah, untuk apa ya, berani dan juga untuk memainstreamkan jalan yang kalian pilih gitu. Karena kan sekarang yang mainstream itu ya yang elit-elit gitu. Ya gimana? Terutama dalam konteks pilkada ya. Mungkin dari Kak Rafa dulu. Gimana caranya memainstreamkan jalan ninjanya Partai Hijau yang idealis dan memajukan perempuan dan inklusi gitu. Jadi mungkin ya pertama kan gini ya, partai politik kan juga punya fungsi pendidikan politik gitu kan. Maksudnya dalam pilkada ini juga karena apa konteksnya apa Partai Hijau belum mencalonkan gitu kan ya. Jadi ya yang berpartisipasi perempuan dalam pilkada kan ya bisa sebagai mencalonkan diri sebagai kepala daerah ataupun ya memilih gitu kan nantinya gitu. Yang pertama-tama pastinya fungsi pendidikan politik itu penting banget sih buat apa namanya publik gitu. Kayak tadi Mbak Yuni bilang kayaknya masih masyarakat tuh masih sangat ya tidak politis lah ya gitu. Nah, kalau di PHI sendiri mungkin kita punya sekolah PHI gitu kan, itu salah satu wadah pendidikan politik yang gak cuma untuk terbatas anggota aja gitu kan ya, bukan apa fungsinya bukan gak eksklusif. Iya, gak eksklusif untuk anggota, tapi juga yang publik secara luas gitu kan. Nah, disitulah menurutku salah satu cara masuknya gitu kan ya, biar orang-orang nih masyarakat luas gitu jadi ngerti gitu isu apa aja sih isu yang dibawa PHI, sebenarnya isu-isu yang apa namanya penting gitu, isu-isu yang paling berdampak sama publik gitu kan, isu-isu yang bukan isu-isu borjuis yang elitis gitu kan, tapi isu-isu yang berpihak sama masyarakat kelas pekerja, sama masyarakat marginal gitu kan. Nah, di sekolah PHI ini kegiatannya misalnya kayak baru-baru ini kemarin ada Zin Club, ada klub baca gitu kan, dimana nanti ya kita saling belajar lah gitu tentang isu-isu marginal itu tadi, isu-isu yang dibawa sama partai gitu, isu-isu yang memang partai ini berpihak sama isu ini gitu kan. Kayak ini kan seru banget gitu pakai cara-cara yang apa namanya kreatif juga, kayak bikin zin itu kayak semacam apa ya majalah gitu kali ya. Terus di situ kita bikin lah kayak waktu itu ngangkatnya isu urban gitu kan, gimana ada ketimpangan di dalam perkotaan kayak gitu kan, masyarakat kota gitu, ada mall tapi belakangnya ternyata pemukiman yang padat dan kumuh gitu misalnya. Nah, itulah gimana kita ngeliat-liat gitu kan kondisi di masyarakat, habis itu kita tuangkan lewat zin. Ini kan juga cara-cara yang
ya kreatif gitu dan menarik lah buat Gen Z terutama gitu kan, supaya ya mana ada lagi sih partai yang politik yang aku juga waktu kemarin ikut, mana ada partai politik yang kayak gini gitu, pakai pendekatan yang lebih yang nggak boomer lah ya gitu, yang seru gitu kan, yang justru malah mengedepankan kreativitas, tapi di sisi lain juga di sini kita belajar dengan isu-isu isu-isu marginal gitu kan, isu-isu yang selama ini nggak pernah diangkat gitu loh sama media atau nggak pernah diangkat sama pejabat publik gitu kan, bukan jadi perhatian gitu. Itu sih cara mempopulerkannya adalah ya tadi gitu, pendidikan politik itu penting gitu, karena itu salah satu fungsi dari partai politik gitu kan ya. Kalau dari Mbak Yuni gimana dengan story caleg pinggiran yang kemarin booming juga? Ya benar sih, kita butuh adanya pendidikan politik. Jadi partai buruh juga seharusnya nanti nih ya ke depannya gitu ya, untuk ya karena memang yang udah istilahnya berjalan itu kan dari yang pinggiran, yang nelayan, ojol gitu kan, orang mau juga kan berpikir masa ojol mau jadi pemimpin, masa nelayan mau jadi pemimpin gitu, petani gitu kan, pasti kan memang nggak background PRT doang kan gitu. Nah, pendidikan politik ini memang seharusnya benar-benar diakomodasi, terus pokoknya benar-benar dilaksanakan untuk dananya, untuk rapatnya gitu kan, berjejaring juga gitu kan, karena ya jangan cuma wacana aja gitu, karena pendidikan politik itu sebenarnya siapapun bisa mengikuti, siapapun bisa loh gitu, kalau mau, asal ada kemauan gitu, semua itu bisa kok mempunyai pengetahuan tentang politik gitu. Jadi kita jangan berpikir karena kita nggak punya dana gitu kan, istilahnya kita nggak paham politik gitu. Nah mungkin dari sekarang gitu, jadi untuk masyarakat juga yang aku bilang nggak melek politik itu ya gitu, karena mereka berpikirnya ya politik itu biasanya 5 tahun sekali dan mungkin hanya seminggu atau 2 hari gitu, pokoknya udah nyoblos sudah gitu, kita nggak tahu backgroundnya pemilihnya kita siapa gitu, yang ada nanti 5 tahun ke depan kita menyesal gitu. Dan kan masyarakat ya, aku juga kan masyarakat dan memang sudah mengalami kan penyesalan itu kan gitu. Jadi memang harus adanya pendidikan politik untuk pemilih dan untuk yang dipilih gitu. Dari partai buruh aku berharap sih benar-benar wacana itu nggak jadi wacana dan benar-benar akan ada pendidikan politik yang benar-benar kita pakai gitu. Karena kita dibilang kelas pekerja gitu kan, yang kemarin bilang caleg duafa gitu ya, nggak punya modal gitu kan. Ya kita kalau nggak berpegang sama partainya mau sama siapa lagi gitu. Pendidikan politik itu kan memang mahal kan gitu. Kalau memang kita mau partai kita maju benar-benar ini benar-benar partai yang mendukung kelas pekerja, pendidikan politik. Ya benar sih. Karena sebenarnya kalau dari caleg-caleg yang kemarin gitu ya, sebenarnya ya isunya tuh lebih spesifik dan lebih khas gitu ya. Dan seharusnya itu yang bisa dilihat sama pemilih juga gitu. Nggak cuma lihat gimmick-gimmick, ada yang gimmick pakai AI lah, ada yang gimmick pakai kostum-kostum aneh lah gitu, itu yang dipilih karena lucu, padahal ya jadi yang dilihat tuh hal yang nggak substansial gitu ya. Iya. Dan pada kesempatan ini juga ada pesan nih untuk sahkan RUU PPRT karena udah sahkan RUU PPRT. Karena udah injury time banget nih ya, di tengah-tengah podcast soal pilkada ini. Iya. Ya mungkin karena masyarakat belum paham. Jangankan masyarakat, mungkin PRT-nya yang juga belum tahu tentang RUU PPRT itu apa sih gitu. Oke, maaf ya agak geser dikit. Promosi. Oke, kita balik lagi ke pilkada nih. Oke, kita balik lagi ke konteks pilkada nih, karena tadi sempat agak oleng dikit ya. Nah, dari tadi kan kita ngomongin masalah yang idealis terus. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dan jadi hook podcast kita hari ini nih. Di tengah politik yang sangat maskulin, borjuis, pragmatis dan populis gitu ya, yang dicari adalah suara lagi gitu. Gimana sih yang ideal tadi itu bisa tetap on track gitu? Iya, sebenarnya emang kayak tadi dia dibilang sistem ya ini sih rezim kepemiluan ini juga sangat berpengaruh gitu loh terhadap ya partai-partai politik alternatif kayak gini gitu kan, kayak ya mulai dari parliamentary threshold yang 4% yang tinggi banget gitu kan ya, semakin menyulitkan juga kan ya buat partai-partai baru gitu untuk bisa lolos ke parlemen gitu kan.
ya belum lagi juga syarat-syarat partai politik yang berat juga gitu kan ya, harus punya apa namanya berapa, aku lupa berapa di tiap provinsi gitu kan ya. Ini sih emang mesti ada perubahan sistemik gitu kan supaya bisa ya tadi mendukung partai-partai politik alternatif ini gitu kan. Nah tapi kalau misalnya dari kita dari Partai Hijau sendiri gitu yang bisa dilakukan gitu ya, tadi kayaknya sama Mbak Yuni juga sempat bahas gimana berkoalisi dan segala macam gitu, gimana supaya nggak kebawa arus kali ya. Yang paling penting tuh sebenarnya perbedaan PHI gitu, terutama sama partai-partai lain kan kita punya ideologi, basis ideologis gitu yang jelas gitu kan ya. Kita ya punya keberpihakan yang jelas gitu terhadap ya kelas pekerja gitu kan, terhadap kelompok-kelompok yang tertindas gitu kan. Nah ini mungkin ya kayak tadi mungkin bisa berkoalisi lah sama kayak partai buruh gitu, yang partai-partai yang mungkin juga setuju sama isu-isu yang dibawa sama partai gitu kan ya. Ini gitu bisa jadi salah satu pintu gitu kan ya, supaya ya isu yang kita bawa bisa tersampaikan kali ya, bisa goal gitu kan. Nah tadi kan cuman ya rezim kepemiluan lagi-lagi ini yang salah satu hambatan untuk kita ya dari partai politik alternatif, caleg-caleg pinggiran ini gitu kan ya, kena biaya politik juga yang mahal gitu. Ini juga sangat-sangat berpengaruh gitu kan. Kesulitannya emang banyak tantangan, apalagi buat partai yang baru dan membawa isu-isu yang memang ya sebenarnya tuh berdampak langsung sama kita gitu. Cuman ini tadi sih gimana caranya partai itu tuh untuk mempopulerkan isu-isu tadi gitu kan, supaya kena lah di masyarakat yang memang terdampak ini gitu kan. Itu penting kayak mulai ya membangun kesadaran masyarakat. Makanya kenapa fungsi partai politik adalah pendidikan politik juga, gimana kita bisa ya menyadarkan masyarakat gitu. Kita partai politik itu harus kembali lagi lah ke fungsinya juga ya, harus dekat dengan masyarakat gitu kan ya, karena ini kan memang fasilitasi masyarakat gitu, khususnya masyarakat marginal gitu kan, kalau kayak Partai Hijau dan Partai Buruh gitu, untuk ya bisa berpartisipasi dalam politik, bisa membawa kepentingannya gitu kan. Jadi mungkin ada ya satu yang masih terlewat gitu Mbak Yuni dan Kak Rafa, itu soal gimana cara partai untuk, mungkin pertanyaan sederhananya gini ya, gimana cara partai untuk menghindari cawe-cawe dari politik-politik yang udah settle gitu. Menurut aku dengan kita tuh punya basis ideologis gitu, kita punya jelas keberpihakannya, menurutku itu udah jadi salah satu alasan gitu loh yang bisa membuat kita tuh lebih berhati-hati juga. Dan kayak ya kalau misalnya nih memang gak sejalan gitu kan sama nilai-nilai yang dibawa partai, keberpihakannya partai hijau gitu kan, ya ini harusnya udah auto terlempar gitu kan ya, nggak maksudnya ya bukan jadi pertimbangan gitu kan, karena itu sih kan konstituennya juga ya lagi-lagi adalah kelompok marginal gitu kan, yang memang perempuan kelompok tertindas gitu kan. Itu sih menurutku keberpihakan itu tuh datangnya dari karena kita punya ideologi, basis ideologis itu yang salah satu hal yang penting gitu kan. Ditambah ya itu tadi kayak Mbak Yuni bilang juga soal penguatan kader-kadernya juga, itu tuh penting banget gitu. Jadi ya kalau kadernya bisa dibikin berkualitas gitu kan, punya basis ideologi menurutku ini kan bisa jadi calon-calon potensial gitu untuk bisa mewakili. Itu tuh ini sih salah satu hal yang penting juga gitu yang perlu dipertimbangkan sama. Cawe-cawe dalam konteks pilkada ini kan kayak penting gitu, karena ya biasanya yang ujung-ujung dipilih adalah laki-laki yang udah punya kuasa gitu ya, sehingga yuk bareng-bareng bikin koalisi gemuk buat menangin ini gitu, nanti dapat jatah gitu. Nah biasa kan kayak gitu barter gitu. Iya. Oke, mungkin itu untuk podcast edisi hari ini. Terima kasih banyak Mbak Yuni, Kak Rafa. Sama-sama. Ya semoga tetap istiqomah pada jalannya. Amin. Kita terus mendorong karena jadilah realistis dan tuntutlah yang tidak mungkin. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih sudah mendengarkan dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan,
kelompok marginal, dan intersection.